Selanjutnya, saya akan membacakan teknik debat. Yaitu pertama, masing-masing pihak pro dan kontra diberikan kesempatan 2 menit argumen pembuka. Jadi 2 menit bagi yang pro, 2 menit bagi yang kontra, dilanjutkan dengan diskusi, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Langsung saja kita mulai. 2 menit argumen pembuka dari pihak yang pro. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tradisi masyarakat Indonesia, ketika ada orang atau saudara kita yang meninggal dunia, itu ada sebuah tradisi kumpul-kumpul untuk mendoakan orang yang meninggal tersebut. Dasar kami melakukan tahlilan adalah Quran surat Al-Hasyr ayat 10 yang berbunyi, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang pada garis besarnya di situ adalah ada anjuran untuk berdoa atau mendoakan orang yang telah meninggal, yaitu ya Tuhan kami, ampunilah kami dan dosa-dosa orang-orang yang telah meninggal mendahului kami. Berdasarkan berangkat dari ayat inilah kami melaksanakan tahlilan agar ukhuwah Islamiyah tetap terjaga antar umat Islam dan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Ya, terima kasih. 2 menit argumen pembuka untuk yang pihak kontra. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Membahas tentang tahlilan atau tradisi tahlilan. Tradisi tahlilan ialah merupakan salah satu tradisi yang dianggap baik oleh masyarakat Islam di Indonesia, khususnya kaum Nahdiyin, yang secara gamblang dan secara terang-terang bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa? Karena tahlilan tersebut ialah merupakan salah satu paling buruknya perkara dan merupakan bid'ah. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna syarral umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Yang maknanya tahlilan tersebut ialah merupakan paling buruknya perkara, karena paling buruknya perkara di dalam hadis tersebut ialah perkara yang dibuat-buat, dan perkara yang dibuat-buat tersebut termasuk adalah bid'ah. Jadi tahlilan adalah bid'ah. Nah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Lah masalahnya yang terakhirnya ini yang gak enak, Mas. Nah, dan setiap kesesatan ialah dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kesimpulannya adalah barang siapa yang melaksanakan tahlilan atau orang-orang yang mendukung tahlilan, maka semua orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, mantap, mantap. Tepuk tangan dulu buat kedua finalis kita. Lanjut dengan sesi diskusi, langsung ditanggapi oleh Mas. Silakan, silakan. Oleh pihak yang pro. Mungkin Anda kurang memahami tentang permasalahan bid'ah. Mengapa? Karena sungguhnya jumhur ulama itu telah membagi bid'ah menjadi 2. Yang pertama yaitu bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang sejalan dengan ajaran Islam. Sedangkan yang kedua ialah bid'ah sayyi'ah, yaitu bid'ah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, sedang yang Anda sebutkan tadi, hadis kullu bid'atin dhalalatun, itu oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Shahih Muslim, beliau menyebutkan bahwa hadis tersebut telah ditahsis oleh hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha ba'dahu. Nah, kalau kita simpulkan masalah tahlilan tadi, tahlilan merupakan bid'ah hasanah. Mengapa? Karena dalam tahlilan itu semua unsurnya merupakan unsur yang dianjurkan oleh agama Islam. Sudah cukup? Silakan dibantah atau ditanggapi atau dikomentari, silakan. Kami sangat tidak setuju jika Anda mengatakan bahwa di dalam tahlilan itu tidak ada unsur yang bertentangan dengan agama Islam. Padahal ada, yaitu tahlilan tasyabuh dengan tradisi agama Hindu pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, orang Hindu apabila ada yang meninggal, maka orang di sekitarnya akan berkumpul di rumah orang tersebut selama 7 hari. Dan hal ini sama persis apa yang dilakukan oleh kalian, warga Nahdiyin, yang disebut dengan tahlilan. Sabda Rasulullah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Jadi kesimpulannya, orang-orang yang melakukan tahlilan termasuk kaum Hindu, karena tahlilan merupakan tasyabuh dengan tradisi kaum Hindu. Mungkin bisa disebutkan miripnya di apa? Miripnya dengan kumpul-kumpul selama 7 hari. Kumpul-kumpul, oh ya. Silakan ditanggapi, Mas. Ya, silakan. Maaf, sangat tidak sepadan sekali jika Anda mengatakan bahwasanya tradisi tahlilan itu tasabuh dengan tradisinya orang Hindu.
Dan Anda tadi mengatakan tasabuhnya itu dari perkumpulannya. Padahal Nabi sendiri mengatakan, man arada buhwatal jannah falyalzamil jamaah. Kalau engkau ingin masuk surga, maka ikutilah jamaah atau perkumpulan. Jadi, kalau masalah perkumpulan itu tidak ada hadis atau dalil yang melarangnya, tetapi ada hadis yang menganjurkannya. Tetapi yang dipermasalahkan itu adalah isi dari perkumpulannya itu apa? Kalau dilihat secara detail, isi perkumpulan yang dilakukan oleh orang Hindu dan orang Nahdiyin itu sangat berbeda. Dikarenakan kalau orang Hindu mengisinya dengan hal-hal yang negatif seperti mabuk-mabukan, judi dan lain sebagainya. Dan hal ini pula dalam perkara tasabuh ini juga pernah dilakukan oleh Wali Songo ketika hendak mengajarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Pada zaman Wali Songo tidak semata-mata menghapuskan tradisi yang ada atau tradisi yang sudah dilakukan oleh orang Hindu, tetapi hanya merubah isi dalam perkumpulan yang dilakukan oleh orang Hindu. Dan dengan itulah tasabuh dengan orang Hindu menjadi tiada. Jadi interupsi silakan. Iya, Wali Songo melakukan metode itu. Tapi apakah metode itu dicontohkan oleh Rasulullah? Apakah ada contoh dari Rasul? Oh iya, tentu saja. Rasulullah sendiri pernah mencontohkannya ketika Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk melakukan puasa Asyura. Dan para sahabat itu merasa keberatan dikarenakan puasa Asyura juga dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi melakukan puasa Asyura itu untuk merayakan kemenangan Nabi Musa atas Raja Fir'aun. Lah, untuk menghilangkan tasabuh dengan orang Yahudi, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk memulai puasa mulai tanggal 9 yang dikenal dengan sebutan puasa Tasu'ah. Jadi saya tegaskan lagi bahwasanya tradisi tahlilan itu tidak sama sekali menyerupai atau tasabuh dengan ajaran Hindu. Terima kasih. Jadi tasabuhnya itu hilang dengan mengubah isi gitu ya. Silakan ditanggapi. Terima kasih. Kami menemukan syubhat yang lain yang tidak bisa sama sekali dibenarkan dalam agama Islam, bahwa karena dalam tradisi tahlilan itu ada hari-hari yang dibuat-buat. Contohnya semisal seperti 7 hari, 10 hari, 40, bahkan 100 atau sampai 1000. Bahkan itu tidak ada perintah dari Nabi. Dan Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan perintah tidak ada perintah atas Rasul, maka perbuatan itu ditolak. Nah, tahlilan itu kan membuat-buat, contohnya seperti 7 hari, 10 hari itu kan tidak ada perintah atas Rasul. Juga ada hal-hal yang banyak tentang bertentangan dengan tahlilan. Contohnya semisal menyuguhkan makanan, bid'ah dan lain sebagainya. Jadi tahlilan itu sama dengan percuma, sama dengan lagi sia-sia. Terima kasih. Sia-sia ya. Mungkin nanti tahlilan sia-sia, kenapa Anda masih dukung tahlilan? Kalau memang tahlilan sia-sia. Kata siapa? Gak ada dasarnya dalam penentuan hari. Rasulullah SAW pernah melakukan satu perjalanan untuk pergi ke Masjid Quba. Hadisnya begini, ya'ti masjidah Quba'in kulla sabtin masyian wa raqiban wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaf'alhu. Yang artinya Rasulullah itu pergi ke Masjid Quba pada setiap hari Sabtu. Perlu digarisbawahi, setiap hari Sabtu. Berarti Rasulullah mengkhususkan melakukan suatu amalan. Wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaf'alhu. Kemudian perbuatan Rasulullah ini ditiru oleh seorang sahabat yang sangat alim, yaitu Abdullah bin Umar. Nah, kemudian seorang ulama terkemuka mazhab Syafi'i, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam kitab Fathul Bari, dalam mengomentari hadis ini, beliau berkata, sesungguhnya hadis di atas yang barusan saya sebutkan itu menunjukkan kebolehan kita untuk menentukan atau mengkhususkan suatu amalan pada hari-hari tertentu. Contohnya seperti apa? Seperti dalam tahlilan, yaitu pada hari pertama sampai ke-7, 40, 100, naun, 1000 dan seterusnya. Itu hukumnya boleh berdasarkan hadis tadi, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Kalau masalah tentang tahlilan sia-sia itu? Kata siapa tahlilan sia-sia? Kan tadi sudah kami sampaikan bahwa tahlilan itu tidak sia-sia, sudah ada dasarnya semua dari Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' maupun Al-Qiyas. Oh iya, monggo. Jadi tidak sia-sia, ada dalilnya semua. Masih mau dibantah lagi? Mungkin saudara-saudara ini masih bisa ya, memaksakan suatu dalil, melaksanakan sebuah dalil dikait-kaitan dengan tradisi yang ada di dalam tahlilan, itu mungkin masih bisa. Tapi dengan yang satu ini, kami menemukan sebuah ibarah atau syubhat bahwasanya tahlilan itu sangat melenceng dari ajaran Islam, Mas. Sudah jauh. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ij'alu li Ali Ja'farin ta'aman, fa innahu qad ja'ahum amrun yasghuluhum."
Yang maknanya buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena sesungguhnya keluarga Ja'far tersebut sedang terkena musibah. Nah, sedangkan prakteknya di dalam tradisi tahlilan di Indonesia kaum Nahdien itu malah orang yang sahibul musibah, oleh yang terkena musibah itu harus memberikan makanan kepada orang yang bertakziah. Padahal yang dibenarkan oleh agama itu, saudara, itu aslinya orang yang bertakziah tersebut yang harus memberikan makanan kepada si sahibul musibah. Jadi logikanya si sahibul musibah itu sudah jatuh tertimpa tangga, sudah tenggelam masih dimakan paus. Jadi ya itu gimana Anda mengomentari itu, Mas? Jadi orang yang meninggal sudah ditinggal keluarga, sudah harus memberi makan kepada orang yang datang ya. Jadi bertentangan dengan hadis tersebut ya. Ya, berikan pendapat yang sangat mepet, jangan pendapat yang jauh tadi. Mungkin tepuk tangan dulu buat finalis kita, biar lebih seru. Nah, jadi ini menanggapi ini bertentangan dengan sebuah hadis tadi. Silakan ditanggapi. Maaf Mas, Anda mungkin kurang memahami apa yang terjadi konteksnya di Indonesia ini. Mengapa? Karena setiap ada orang meninggal di Indonesia, pasti ada orang yang bertakziah. Dan orang yang bertakziah itu membawa bentuk makanan yang masih dalam keadaan mentah. Nah, Iya. ketika itu diberikan kepada keluarga si mayit, yang oleh kemudian keluarga mayit mengolahnya dan diberikan kembali kepada orang yang bertahlilan untuk dimakan bersama. Jadi kalau Anda membantah dengan hadis ij'alu li ali Ja'farin ta'aman, itu sebenarnya sesuai, bukan bertentangan. Jadi sesuai ya, nggak bertentangan. Oh, Bersih. silakan. Kemudian bagaimana, Mas? Sebagaimana yang sudah kami pelajari tadi malam di kitab I'anatul Talibin, di kitabnya kaum Nahdien, kitabnya kaum ulama-ulama Ahlus Sunnah yang biasa dipelajari di pondok-pondok jenengan-jenengan semua ini, yang berbunyi takbirnya itu ma yaf'aluhun nasu minal ijtima'i inda ahlil mayyiti wa sun'it ta'ami minal bida'il munkara. Lah yang maknanya apa yang dilakukan oleh manusia berupa berkumpul di rumah keluarga seperti tahlilan, kemudian si keluarga sahibul musibah tersebut menyediakan makanan, itu termasuk perbuatan bid'ah yang mungkar, bida'il munkara. Lah bagaimana? Ini kitabnya jenengan-jenengan sendiri bilang gini. Jadi gimana? Masa sampean masih mau menyangkal kitab sampean sendiri? Oh, di dalam I'anatul Talibin bid'ah mungkar itu ya. Maaf Mas, Anda tadi dalam bacaan takbir itu kurang lengkap. Mengapa? Karena di situ ada terusannya, yaitu apabila iya, terus. kita sebut menyuguhkan makanan itu bid'ah mungkarah, di situ ilatnya adalah ingkara mimma limayyitin au mimma limahjurin. Yaitu ketika diambil dari harta si mayit atau dari anak yatim yang masih ditahan untuk mentasarufkannya. Tapi kenyataannya tidak. Mengapa? Karena yang disuguhkan pada orang yang bertahlilan itu berasal dari pentakziah yang bawa makanan masih dalam bentuk mentah. Jadi ilatnya sudah hilang ya. Ya, ilatnya sudah hilang, dan itu sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi al-hukmu yaduru ma illati wujudan wa adaman. Yaitu hukum fikih itu selalu berputar dengan ada tidaknya suatu ilat. Jadi boleh ya, bukan bid'ah mungkar ya. Nah, itulah ilatnya. Tahlilan itu tidak memperhatikan kondisi perekonomian di Indonesia. Kemudian ya selanjutnya. Silakan ditanggapi Mas Husain. Ada subhat yang lain yang menyebabkan tahlilan itu benar-benar dihapuskan dalam tradisi Indonesia, yaitu masalah pahala bacaan yang dihadiahkan untuk orang yang telah meninggal. Quran surat An-Najm ayat 39, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, yang artinya seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan, kecuali apa yang dia kerjakan. Jadi pahala yang dibaca orang-orang yang tahlilan itu tidak akan sampai kepada orang yang telah meninggal berdasarkan ayat tersebut. Oh, berdasarkan Al-Quran, pahala yang kita baca tidak akan nyampe ya. Ini nggak nyampe Mas, silakan. Buat apa ketahlilan kalau memang nggak nyampe? Silakan ditanggapi. Memang benar ayat yang Anda bacakan tadi, bahwasanya manusia itu tidak akan memperoleh sesuatu kecuali apa yang diusahakannya sendiri. Tetapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah, ulama yang Anda ikuti, menjelaskan atau menulis dalam kitabnya, dalam kitab Ar-Ruh halaman 146, bahwasanya di sana jawaban yang paling tepat untuk Quran surat An-Najm ayat 39 adalah ketika seseorang itu hidup lalu dia berbuat baik pada kerabatnya dan berbuat baik pada sanak keluarganya, tetangganya, familinya, dan ketika dia meninggal lalu sanak dan familinya itu mengirimkan pahala bacaan doa kepada dia, itu akan nyampe dikarenakan itu adalah
buah hasil dari jerih payahnya ketika masih hidup. Jadi tidak ada bertentangan, jadi tidak ada unsur yang bertentangan dengan surat Quran An-Najm, dengan Quran surat An-Najm ayat 39. Oh, interupsi silakan. Coba Anda buka kitab tafsir Ibnu Katsir. Di sana Imam Syafi'i mengomentari ayat tersebut. Nah, komentarnya adalah pahala bacaan yang dihadiahkan untuk orang yang telah meninggal itu tidak akan sampai. Lah ini yang berkata adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Oh, imamnya Imam panutan Ahlussunnah kalian ya? sendiri. Dibilangin imamnya tidak mau. Oh. Imam Syafi'i, imam kaum ini mayoritas NU ya. Ini juga pembela tahlil orang NU. Jadi imamnya orang NU mengatakan itu nggak nyampe, Mas. Silakan. Mungkin ada jawaban. Maksud dari pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya pahala bacaan yang dikirimkan kepada orang yang meninggal dunia yang tidak sampai, itu sudah dijelaskan oleh Syekh Zakaria Al-Ansori yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan pahala yang tidak nyampe kepada orang yang telah meninggal dunia itu apabila tidak dibaca di samping mayat atau tidak dihususkan kepada si mayat. Tetapi dalam kenyataannya di akhir tradisi tahlilan selalu ada ungkapan kata yang selalu dihususkan kepada si mayit yang teringkas dalam kata-kata Allahumma ausil sawaba ma qara'na. Jadi saya tegaskan lagi, mau tidak mau, ikut tidak ikut, tetap bahwasanya pahala bacaan Al-Quran itu tetap sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Oh, tepuk tangan dulu bagi finalis kita. Biar lebih seru, kita kasih kesempatan untuk masing-masing pihak untuk menyimpulkan argumen dari pertama hingga akhir. Untuk silakan kepada pihak kontra dulu, saya kasih kesempatan untuk menyimpulkan. Cek. Terima kasih. Kami tetap berpegang teguh terhadap apa yang diargumentasikan oleh kami tadi, karena berdasarkan Al-Hadis dan Al-Quran bahwa tahlilan itu tidak benar, karena terhadap syubhat yang tidak dapat dibenarkan dan masih ada ilat-ilat yang atau syubhat-syubhat yang lain. Contohnya seperti menyuguhkan makanan tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tasyabuh dengan orang Hindu dan lain sebagainya. Untuk itu mari umat Islam yang ada di Indonesia ini bersatu untuk menghapus bid'ah dan menghidupkan sunnah. Jadi secara mutlak tahlilan itu harus dihapuskan di Indonesia ini. Terima kasih. Oh. Kemudian kesempatan kedua untuk menyimpulkan kepada pihak yang pro. Baik, terima kasih moderator. Berdasarkan dialog yang sudah kita rembukan barusan, tidak ada satupun dalil dari kami yang bisa Anda bantahkan dan tidak bisa Anda patahkan. Jadi kami tetap pada pendirian kami, tahlilan itu harus dilakukan, bahkan kalau perlu wajib untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di Indonesia ini. Karena sudah sesuai dengan konteks Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yadulla dalilu ala tahrimi. Hukum asal dari sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Kenyataannya tahlilan tidak ada dalil yang melarangnya, justru menguatkan semuanya. A'angdantahum am lam tundirhum la yu'minun. Percuma kami ngomong kepada Anda karena hati Anda telah tertutup. Terima kasih.